Selamat pagi Pak Haryo, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Ruli, kabar baik, Alhamdulillah. Pak Ruli apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Pak, luar biasa Pak. Baik, Oke, untuk pemateri kedua ini Pak Haryo, beliau ini expertnya di penanganan sumber daya manusia (SDM). betul. Jadi kalau Bapak Ibu eh, follow profile beliau di LinkedIn, banyak share tulisan dan ide-ide untuk kita. Dan ini sebenarnya juga sangat menarik Pak ya, hubungan antara sumber daya manusia dengan tema kita hari ini. Jadi Betul, tadi mungkin peluang bisnis untuk batu bara, nikel, dan komoditi lainnya sudah disampaikan oleh Pak Ardi di betul. sesi pertama. Hmm. Tapi tentu apakah kita sudah siap dengan SDM yang capable, bagaimana kita mengambil peluang dan kesempatan yang bagus saat ini. Belum juga kemudian juga termasuk bertambahnya peminat dari Gen Z untuk bekerja di bidang pertambangan. From machine to human akan dikupas tuntas oleh Pak Haryo. Baik, Silakan Pak Haryo. terima kasih Pak Ruli. Oke, saya menunggu slide-nya muncul terlebih dahulu. Tapi sebagai pengantar, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa saya bukan merupakan profesional di bidang pertambangan ataupun industri terkait termasuk alat berat. Saya mengangkat tema ini itu berdasarkan pengalaman saya membantu beberapa klien di industri pertambangan dan juga industri terkait, termasuk di dalamnya adalah industri alat berat. Nah, dari pengamatan saya sebagai seorang outsider, saya melihat bahwa masih ada beberapa perusahaan pertambangan maupun perusahaan alat berat yang belum menjadikan human atau people itu sebagai aset paling berharga mereka, tapi mereka menganggap bahwa aset paling berharga kita tentunya adalah mesin-mesin yang berharga ratusan miliar totalnya, atau bahkan sampai dengan triliunan. Baik, next. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini bahwa ada data dari World Economic Forum yang menyatakan 73% perusahaan tambang termasuk di dalamnya industri-industri terkait memandang bahwa terjadi skill gap atau kesenjangan keterampilan terkait dengan local talent itu merupakan sebuah penghambat untuk mengadopsi teknologi baru. Tadi di awal kita sudah mendengarkan Pak Reza menyampaikan bahwa tantangan ke depannya ini adalah mengadopsi teknologi baru di industri pertambangan, misalnya di Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, ataupun Automation. Tadi juga Pak Ardi sempat menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar ini adalah adopsi teknologi baru. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah slide berikutnya. Ternyata dari hasil survei yang dilakukan oleh Gallup di tahun 2023 ini merupakan report terbaru mereka, menunjukkan bahwa 55% karyawan di Asia Tenggara berusia di bawah 40 tahun ternyata memiliki kecenderungan untuk pindah ke perusahaan lain dan tidak ingin bertahan lebih lama lagi di perusahaannya. Sehingga di sini saya melihat ada sebuah ironi, ada sebuah kontradiksi di mana di satu sisi dipandang bahwa local talent masih memiliki skill gap, tapi di sisi lain ternyata masih banyak kecenderungan dari para karyawan berusia di bawah 40 tahun yang ingin pindah ke perusahaan lain dan tidak ingin bekerja lebih lama lagi di perusahaannya sekarang. Nah, ini kemudian menjadi sebuah permasalahan tentunya. Next. Karena yang terjadi adalah war of talent. Jadi dalam hal ini, dengan data-data yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi, betapa banyak industri, banyak komoditi pertambangan, itu saat ini angka produksinya meningkat, dan boleh dibilang itu membutuhkan tenaga-tenaga baru, tenaga-tenaga yang terampil, tapi ternyata yang terjadi justru malah terjadi rebutan talent. Karena di sini tentunya kita bicara adalah talent-talent yang sudah berpengalaman, yang memiliki pengetahuan, dan juga memiliki keterampilan. Berikutnya. Nah, saya dalam hal ini, spesialisasi saya adalah di talent acquisition. Tapi sejak tahun 2018, saya melihat bahwa ada kecenderungan perusahaan-perusahaan itu hanya fokus pada satu hal, Bapak Ibu, yaitu bagaimana menarik kandidat, tapi tanpa ada rencana untuk bagaimana mempertahankan kandidat tersebut agar mampu berkontribusi dan bertahan lama bekerja di perusahaan. Berikutnya. Nah, dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan, ini topik yang sangat luas, tapi keterbatasan waktu membuat saya akan membahasnya dari 3 sisi. Jadi sisi yang pertama adalah mengapa gaya people management yang lama
itu saat ini sudah tidak relevan lagi. Kemudian yang kedua, next. Apa sih sebetulnya perubahan yang paling kritikal untuk menjadikan karyawan, atau dalam hal ini manusia, menjadi sebuah aset yang paling berharga, lebih berharga dibandingkan mesinnya sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menciptakan strategi yang efektif untuk menjadikan manusia sebagai aset paling berharga, khususnya di industri alat berat. Next. Nah, kita mulai dari pembahasan pertama, why? Jadi kenapa sih sebetulnya gaya kepemimpinan atau gaya manajemen terkait dengan human resources management tentunya, cara lama ini saat ini sudah tidak relevan lagi. Next. Nah, saya berikan contoh beberapa pendekatan yang sifatnya tradisional, Bapak Ibu. Jadi di situ bisa dilihat bahwa kebanyakan perusahaan yang masih menggunakan cara lama itu one size fits all approach. Apapun posisinya, perlakuannya akan sama. Apapun levelnya, perlakuannya akan sama. Tidak ada engagement strategy. Pendekatan kepemimpinan lebih ke arah bagaimana memegang komen dan juga bagaimana memegang kontrol. Dan nyaris tidak ada interaksi, tidak ada diskusi yang bersifat dua arah di sana. Kemudian, tadi sudah saya sampaikan, tidak ada rencana terkait dengan bagaimana mempertahankan talent agar mampu bertahan bekerja lama di perusahaan dan menjadi kontributor positif bagi perkembangan perusahaan ke depannya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, ini sebenarnya masih ada mungkin sampai dengan sekarang, bahwa berpikir satu karyawan itu dapat bekerja seumur hidup di satu perusahaan. Tapi pemikirannya adalah karena saya mencari keamanan, karena saya sudah ada di zona nyaman. Nah, cara ini sudah tidak relevan lagi, karena saat ini kita berusaha untuk ke cara-cara baru, di mana kalau cara lama ini masih dipertahankan, maka akan membawa dampak negatif. Next. Nah, ini dampak negatifnya. Dampak negatif yang mungkin terjadi, itu adalah kurangnya inovasi, kurangnya kemampuan beradaptasi, dan juga bagaimana kita bisa merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di market pada saat ini, ataupun perubahan-perubahan yang terkait dengan kemajuan teknologi yang terbaru. Nah, di sisi lain, organisasi yang sangat-sangat rigid, organisasi yang sangat-sangat kaku, itu bisa jadi justru menghambat kemampuan dalam merespon tantangan-tantangan unik ataupun kesempatan-kesempatan yang tadi sudah dengan sangat komplit disampaikan oleh Pak Ardi, yang sebenarnya tersedia. Kita melihat bahwa cadangan komoditas itu masih sekian puluh tahun ke depan, dan itu sebenarnya merupakan sebuah opportunity yang sayang sekali tidak akan bisa kita explore kalau kita masih menggunakan pendekatan paradigma people management lama. Next. Nah, ini tantangan-tantangan yang saya perhatikan di Indonesia, yang terjadi di industri tambang, khususnya di industri alat berat. Yang pertama adalah terkait dengan technological advancement atau perkembangan teknologi. Banyak di sini terjadi inovasi-inovasi terbaru, yang kalau nggak salah saat ini sudah mulai mengarah ke autonomous vehicle. Nah, celakanya adalah dengan terjadinya inovasi yang sedemikian cepat, itu menumbuhkan skill gap di sana. Dan diperparah lagi dengan adaptive mindset dari para karyawan di industri alat berat yang mungkin belum dapat mengakomodasi bagaimana bisa mengejar ketertinggalan dalam penguasaan teknologi tersebut. Kemudian berikutnya, challenge yang kedua, itu saya melihat bahwa saat ini ada perubahan ekspektasi terkait dengan tenaga kerja. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini terjadi pergeseran demografi. Ada bonus demografi di mana Gen Z, kelahiran 1997, 1998, dan seterusnya, itu saat ini sudah mulai banyak memasuki dunia kerja. Sebelumnya isu utamanya adalah millennials, saat ini isu utamanya adalah Gen Z. Di mana Gen Z itu memiliki aspirasi terkait dengan perkembangan profesional dan juga pengembangan karir mereka ke depannya. Nah, hal ini yang harus diantisipasi oleh manajemen perusahaan-perusahaan tambang dan juga perusahaan-perusahaan terkait yang masih memandang bahwa pendekatan one size fits all, apapun generasinya, maka perlakuannya akan sama,
itu akan membuat yang terjadi 55% tadi. Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertahan di sebuah perusahaan karena merasa tidak dapat menemukan bagaimana mereka dapat tumbuh secara profesional dan bagaimana pengembangan karir mereka dapat diakomodasi oleh satu perusahaan di mana mereka bekerja. Dan ini terkait dengan perubahan budaya juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pribadi memiliki beberapa karyawan Gen Z. 40% karyawan saya sekarang ini adalah Gen Z. Dan ternyata Gen Z itu sudah tidak menganggap atasan mereka itu sebagai bos, tapi mereka ingin menganggap atasan mereka itu sebagai mentor. Pendekatan kultural, pergeseran kultural ini yang masih banyak belum dipahami oleh top leader di perusahaan-perusahaan tambang dan juga di industri alat berat. Tantangan berikutnya? Nah, global competition. Tadi Pak Adri sudah menyebutkan, semakin banyak international players yang masuk ke Indonesia, baik prinsipal alat berat, kontraktor tambang, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan standar dan compliance yang makin tinggi dari masing-masing perusahaan agar dapat memenuhi tuntutan dari customer. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika sumber daya manusianya belum dikembangkan, maka pada saat itulah perusahaan tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang lain. Berikutnya. Nah, bagaimana memandang manusia itu sebagai aset paling penting, dan itu merupakan prioritas yang paling utama pada saat ini. Karena manusia itu adalah driving force di balik semua operasional, semua aktivitas yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri pertambangan. Kemudian, ini masih terjadi, saya temui bahwa ternyata people management strategy itu masih belum selaras dengan tujuan bisnis ke depannya. Jadi ibaratnya mereka masih melakukan pendekatan ala pemadam kebakaran. Ketika butuh karyawan, rekrut. Ketika ada yang keluar, rekrut. Tapi tidak ada satu rencana yang spesifik, yang strategik, yang itu sesuai untuk mendukung pencapaian bisnis ke depannya. Nah, dan tadi sudah saya sebutkan bahwa saat ini, bagaimana kita bisa menarik kandidat untuk bergabung ke perusahaan kita, dan kemudian bekerja di perusahaan kita, itu PR-nya belum selesai, Bapak Ibu. Itu baru mengerjakan setengah PR. Karena apa intinya, atau apa gunanya, kalau seandainya kita bisa menarik orang untuk bergabung ke perusahaan kita, tapi hanya 3 atau 6 bulan kemudian, orang tersebut sudah pindah ke perusahaan lain. Berikutnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai why, Bapak Ibu. Dan kemudian saat ini kita akan masuk ke what. Sebetulnya apa sih yang perlu, paling penting untuk diubah, agar kita bisa menjadikan, menganggap manusia itu sebagai aset paling penting di perusahaan. Next. Nah, ini yang diperlukan. Bagaimana kita bisa merubah mindset hubungan kerja antara perusahaan dengan dampingi karyawan. juga di sebelah. Kalau kita kesulitan, kita panggil. Dia standby di rumah sakit. Ya, standby di rumah sakit. Tapi kalau nggak kesulitan, ya dia diem aja. Udah Oke, saya lanjut. Ada selingan sedikit tadi. Jadi bagaimana menganggap bahwa perubahan pendekatan atau pandangan terkait dengan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, itu yang tadinya transaksional, kita ubah menjadi transformasional. Berikutnya, apa definisi transactional relationship? Bapak Ibu bisa lihat di sana, bahwa yang paling terlihat itu adalah terjadi pertukaran. Karyawan memberikan waktu mereka, keahlian mereka, sebagai, istilahnya apa ya, pertukaran, sebagai pertukaran dari dalam bentuk salary, benefit, ataupun kompensasi-kompensasi lainnya. Nah, ini biasanya pemikirannya adalah perusahaan menganggap bahwa relationship ini itu sifatnya jangka pendek dan hanya berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja, tidak kurang dan tidak lebih. Sehingga itu membuat tidak ada yang namanya hubungan emosional ataupun kesesuaian antara nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai pribadi yang membuat karyawan itu merasa bahwa ini rumah saya. Mereka masih berpikir bahwa pendekatannya adalah bagaimana menganggap bahwa ini merupakan kewajiban dan saya memerlukan penghasilan.
Itu pendekatan transactional relationship. Nah, yang ingin kita ubah Bapak Ibu adalah transformational relationship. Next. Di mana di sini ada hubungan yang lebih erat. Ada hubungan interaksi dua arah antara perusahaan, dalam hal ini manajemen perusahaan, dengan para karyawan, karena mereka menganggap bahwa ada sebuah hubungan simbiosis mutualisme. Ketika karyawan itu ingin berkontribusi atau memberikan perkembangan, membawa perusahaan ke arah yang lebih baik ke depannya, dan perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawan tersebut dapat berkembang dan berkontribusi. Sehingga hubungan transformasional ini didasarkan pada trust, pada loyalty atau kesetiaan, kemudian kolaborasi, dan juga adanya kesamaan visi mengenai apa yang ingin dicapai ke depannya. Berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Ini kemudian yang menjadi pertanyaan kunci. Bagaimana menciptakan strategi efektif untuk menjadikan manusia sebagai aset paling penting di perusahaan? Berikutnya. Tujuannya simpel, Bapak Ibu. Kalau kita bicara Human Resources Management 4.0, itu sebenarnya tujuannya adalah menciptakan hubungan transformasional atau transformational relationship dengan definisi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana ada trust, ada loyalty, ada collaboration, ada kesamaan visi dan misi, aspirasi karir dari si karyawan dengan tujuan bisnis perusahaan. Dan karyawan tersebut merasa bahwa bekerja di perusahaan tersebut itu memberikan makna tersendiri karena tidak melulu bicara mengenai uang ataupun benefit-benefit lainnya. Berikutnya. Nah, strateginya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah defend and retain. Maksudnya apa? Ketika perusahaan ingin menciptakan transformational relationship, maka perusahaan tersebut harus berkaca terlebih dahulu ke internal mereka. Sebagaimana halnya tim sepak bola, mereka harus bisa bertahan agar tidak kebobolan. Jadi, defend and retain itu adalah melakukan evaluasi ke dalam internal perusahaan dan memastikan bahwa karyawan-karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan memiliki persepsi positif tentang perusahaan, sehingga perusahaan memiliki pengetahuan apa-apa yang harus diperbaiki untuk dapat meretain karyawan, terutama karyawan-karyawan yang memang berprestasi dan unggul. Itu strategi yang pertama. Ketika itu sudah berhasil dilakukan, kita lakukan strategi yang kedua, attack and attract. Jadi seperti halnya tim sepak bola, tidak cukup hanya bertahan, Bapak Ibu. Kalau bertahan, oke lah, mungkin skornya 0-0 gitu. Tapi kalau kita setiap kali main seri hanya dapat poin 1 gitu, maka selamanya tidak akan pernah jadi juara. Seperti Manchester United misalnya, karena saya kebetulan supporter Manchester United. Nah, jadi harus bisa attack juga. Attack dalam hal ini keluar, melihat peluang, talenta-talenta mana yang bisa ditarik untuk bergabung ke perusahaan. Bermodalkan apa? Mereka sudah punya data, persepsi dari karyawan mereka itu sudah baik tentang perusahaan, sehingga mereka akan bisa mengkomunikasikan hal-hal apa yang membuat talenta-talenta terbaik yang ada di luar sana mau bergabung ke perusahaan. Berikutnya. Nah, ini framework-nya Bapak Ibu. Jadi kita akan bisa melihat bahwa karyawan itu kita anggap sebagai individu. Karyawan ataupun kandidat itu kita anggap sebagai individu. Dan kalau secara bersama-sama itu kita anggap sebagai kolektif. Itu yang sumbu X. Dan kemudian yang di sumbu Y yang horizontal itu mereka punya keinginan jangka panjang dan punya keinginan jangka pendek. Berikutnya. Nah, kalau seandainya kita fokusnya adalah pada individu dan kepentingan jangka pendek mereka, maka yang harus kita tekankan adalah harus ada reward and recognition yang sepadan di sana, sesuai dengan beban kerja mereka. Berikutnya. Dan secara bersama-sama, secara kolektif, untuk jangka pendek, ini perusahaan harus bisa menciptakan relatedness, atau hubungan yang harmonis di dalam perusahaan antar sesama rekan kerja, dengan anggota tim, ataupun dengan atasan mereka. Berikutnya. Dan kalau kita bicara individu, mereka memiliki tujuan jangka panjang. Maka perusahaan harus memperhatikan bagaimana bisa meningkatkan kompetensi mereka.
melalui learning, melalui training, melalui development, program-program yang membuat individu tersebut menjadi makin profesional dan menjadi semakin ahli. Next. Dan kalau kita bicara kolektif, long term, maka yang mereka harapkan adalah perusahaan dapat memberi otonomi kepada mereka agar mereka memiliki fleksibilitas untuk dapat berkontribusi bagi kemajuan perusahaan. Artinya mereka diberikan kesempatan untuk decision making. Kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang dirasa perlu. Tapi yang paling penting, berikutnya, sekali lagi, dibutuhkan policy dari top level management atau executive leadership untuk memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Nah, bagaimana kita bisa mengevaluasi? Saya tadi katakan bahwa untuk defend and retain, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apa yang terjadi di perusahaan kita. Ini contohnya. Next. Kita dapat melakukan survei secara anonim, Bapak Ibu, kepada seluruh karyawan. Khususnya, kalau saya, itu adalah karyawan yang sudah berstatus karyawan tetap dan sudah bekerja lebih dari 6 bulan. Maka dari hasil survei anonim tersebut, kita bisa lihat, ini sekedar contoh, di situ ada skor, reward and recognition 65%, relatedness 72%, competence 70%, autonomi 68%, dan persepsi mereka tentang top level management atau executive leadership ternyata hanya 64%. Dan kalau kita melihat angka ini, Bapak Ibu, artinya kan sebetulnya masih banyak PR yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jangan pernah berpikir untuk melakukan strategi kedua, attack and attract, kalau seandainya angka ini belum diperbaiki. Kenapa? Karena ini adalah angka persepsi dari karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan. Kita bisa melihat bahwa reward and recognition 65%, artinya mereka belum bahagia dengan paket yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan inilah yang membuat besar kemungkinan karyawan tersebut pindah karena ingin mencari kompensasi yang lebih besar di luar sana. Executive leadership yang ada di tengah, itu juga angkanya masih jelek, artinya mungkin top level management harus melakukan self-reflection bahwa kebijakan-kebijakan visi atau strategi yang dibuat ternyata itu tidak selaras dengan keinginan karyawan atau tidak didukung oleh para karyawan. Selanjutnya, nah, kalau seandainya kita melihat di sini Bapak Ibu, itu angka yang tadi kita pindah ke dalam ke dalam tampilan ini, maka di situ kita bisa melihat secara rata-rata perusahaan tersebut hanya mendapatkan angka 6,8 indeksnya dari maksimum 10. Nah, banyak sekali PR yang harus dibenahi dari perusahaan ini, dan saya pernah mendapatkan perusahaan yang angkanya lebih jelek dari ini, dan saya waktu itu hanya mengatakan bahwa lebih baik fokus ke dalam, melakukan pembenahan di dalam, sebelum kita berusaha untuk menarik kandidat-kandidat keluar. Karena percuma, kalau seandainya kita dapat menarik kandidat-kandidat baik, yang berkualifikasi baik untuk bergabung ke perusahaan, tapi dengan angka ini besar kemungkinan maka kandidat tersebut tidak akan bertahan lama di perusahaan. Selanjutnya, nah, kita bisa melihat di sini, Employee Net Promoter Score. Jadi dalam hal ini, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut itu ditanyakan, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan orang lain untuk bekerja di perusahaan ini? Bisa dilihat Bapak Ibu, nilainya minus. Artinya, kalau misalnya yang merekomendasikan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut ada 10% dari total karyawan, itu kita bisa lihat bahwa yang tidak merekomendasikan itu misalnya ada 57%. 10% dikurangi 57%, ketemulah angka minus 47. Seharusnya ini angkanya plus. Dalam artian, ketika angkanya plus, maka menunjukkan lebih banyak karyawan yang dengan senang hati akan mereferensikan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tapi dengan angka seperti ini, otomatis ini benar-benar harus fokus pada strategi pertama dulu, defend and retain, dan jangan pernah melakukan strategi kedua, attack and attract. Karena masih banyak sekali ketidakbahagiaan, ketidakpuasan yang terjadi di internal. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, yang menjadi penyebab bahwa saat ini terlalu banyak perusahaan yang berpikir terlalu kompleks mengenai pengelolaan karyawannya. Mereka melihat ke depannya bagaimana. Yang tadi saya bilang, attack and attract.
Tapi sebetulnya yang harus mereka lakukan adalah melakukan evaluasi terlebih dahulu ke dalam, karena itu akan menjadi dasar bagi pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan ke depannya. Karena tanpa mengevaluasi, maka inilah yang akan terjadi. 55% karyawan di Asia Tenggara berusia di bawah 40 tahun berkeinginan untuk pindah ke perusahaan lain. Berikutnya. Nah, ini kesimpulannya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saya sudah membuat kesimpulannya, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di industri alat berat itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang baru, yang fresh, terkait dengan people management. Dan kemudian bagaimana kita bisa merubah mindset dari transactional relationship ke transformational relationship, itu merupakan kunci untuk menganggap atau menjadikan karyawan atau human atau people sebagai aset paling penting di perusahaan dibandingkan dengan aset-aset alat beratnya. Dan yang terakhir, perusahaan perlu untuk menganalisa kondisi internal mereka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa apakah mereka sudah siap untuk melakukan dua strategi tersebut secara bersamaan atau harus fokus pada strategi pertama, defend and retain. Kalau seandainya defend and retain sudah kita benahi kondisinya, maka baru kita bisa melakukan strategi kedua, yaitu attack and attract. Berikutnya. Oke, habis. Nah, sebelum saya tutup, Pak Ruli, kesimpulan tadi sudah saya sampaikan, jadi kita having fun aja. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Sarapan pagi membeli serabi. Setelah itu makan gulali. Marilah kita gabung Pertaabi, karena di situ gudangnya para tenaga ahli. Terima kasih Pak Ruli. Ya, cakep. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haryo. Ya, materinya juga sangat luar biasa Pak Haryo. Sama seperti sesi sebelumnya, saya juga banyak membuat catatan juga gitu. Sampai termasuk juga yang penting tadi attack and attract. Betul. Itu juga cukup menarik juga. Sampai Pak Haryo bilang klubnya Manchester United. Ya, itu nggak bisa defend, nggak bisa attack gitu. Selamat pagi Pak Haryo, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Ruli, kabar baik, Alhamdulillah. Pak Ruli apa kabar? Alhamdulillah. Baik juga Pak, luar biasa Pak. Baik, untuk pemateri kedua ini Pak Haryo, beliau ini expertnya di penanganan sumber daya manusia, SDM. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu follow profile beliau di LinkedIn, banyak share tulisan dan ide-ide untuk kita. Dan ini sebenarnya juga sangat menarik Pak ya, hubungan antara sumber daya manusia dengan tema kita hari ini. Jadi Betul. tadi mungkin peluang bisnis untuk batu bara, nikel, dan komoditi lainnya sudah disampaikan oleh Pak Ardi di sesi pertama. Tapi tentu apakah kita sudah siap dengan SDM yang capable, bagaimana kita mengambil peluang dan kesempatan yang bagus saat ini. Belum juga kemudian juga termasuk bertambahnya peminat dari Gen Z untuk bekerja di bidang pertambangan. From machine to human akan dikupas tuntas oleh Pak Haryo. Silakan Pak Haryo. Terima kasih Pak Ruli. Oke, saya menunggu slide-nya muncul terlebih dahulu. Tapi sebagai pengantar Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa saya bukan merupakan profesional di bidang pertambangan ataupun industri terkait termasuk alat berat. Saya mengangkat tema ini itu berdasarkan pengalaman saya membantu beberapa klien di industri pertambangan dan juga industri terkait, termasuk di dalamnya adalah industri alat berat. Nah, dari pengamatan saya sebagai seorang outsider, saya melihat bahwa masih ada beberapa perusahaan pertambangan maupun perusahaan alat berat yang belum menjadikan human atau people itu sebagai aset paling berharga mereka, tapi mereka menganggap bahwa aset paling berharga kita tentunya adalah mesin-mesin yang berharga ratusan miliar totalnya, atau bahkan sampai dengan triliunan. Baik, next. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini bahwa ada data dari World Economic Forum yang menyatakan 73% perusahaan tambang termasuk di dalamnya industri-industri terkait memandang bahwa terjadi skill gap atau kesenjangan keterampilan terkait dengan local talent itu merupakan sebuah penghambat untuk mengadopsi teknologi baru. Tadi di awal kita sudah mendengarkan Pak Reza menyampaikan bahwa tantangan ke depannya ini adalah mengadopsi teknologi baru di industri pertambangan, misalnya di
Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, ataupun Automation. Tadi juga Pak Ardi sempat menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar ini adalah adopsi teknologi baru. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah slide berikutnya. Ternyata dari hasil survei yang dilakukan oleh Gallup di tahun 2023 ini merupakan report terbaru mereka, menunjukkan bahwa 55% karyawan di Asia Tenggara berusia di bawah 40 tahun ternyata memiliki kecenderungan untuk pindah ke perusahaan lain dan tidak ingin bertahan lebih lama lagi di perusahaannya. Sehingga di sini saya melihat ada sebuah ironi, ada sebuah kontradiksi di mana di satu sisi dipandang bahwa local talent masih memiliki skill gap, tapi di sisi lain ternyata masih banyak kecenderungan dari para karyawan berusia di bawah 40 tahun yang ingin pindah ke perusahaan lain dan tidak ingin bekerja lebih lama lagi di perusahaannya sekarang. Nah, ini kemudian menjadi sebuah permasalahan tentunya. Next. Karena yang terjadi adalah war of talent. Jadi dalam hal ini, dengan data-data yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi, betapa banyak industri, banyak komoditi pertambangan, itu saat ini angka produksinya meningkat, dan boleh dibilang itu membutuhkan tenaga-tenaga baru, tenaga-tenaga yang terampil, tapi ternyata yang terjadi justru malah terjadi rebutan talent. Karena di sini tentunya kita bicara adalah talent-talent yang sudah berpengalaman, yang memiliki pengetahuan, dan juga memiliki keterampilan. Berikutnya. Nah, saya dalam hal ini, spesialisasi saya adalah di talent acquisition. Tapi sejak tahun 2018 saya melihat bahwa ada kecenderungan perusahaan-perusahaan itu hanya fokus pada satu hal, Bapak Ibu, yaitu bagaimana menarik kandidat, tapi tanpa ada rencana untuk bagaimana mempertahankan kandidat tersebut agar mampu berkontribusi dan bertahan lama bekerja di perusahaan. Berikutnya. Nah, dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan, ini topik yang sangat luas, tapi keterbatasan waktu membuat saya akan membahasnya dari 3 sisi. Jadi sisi yang pertama adalah mengapa gaya people management yang lama itu saat ini sudah tidak relevan lagi. Kemudian yang kedua, next. Apa sih sebetulnya perubahan yang paling kritikal untuk menjadikan karyawan atau dalam hal ini manusia menjadi sebuah aset yang paling berharga, lebih berharga dibandingkan mesinnya sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menciptakan strategi yang efektif untuk menjadikan manusia sebagai aset paling berharga, khususnya di industri alat berat. Next. Nah, kita mulai dari pembahasan pertama, why? Jadi kenapa sih sebetulnya gaya kepemimpinan atau gaya manajemen terkait dengan human resources management tentunya, cara lama, ini saat ini sudah tidak relevan lagi. Next. Nah, saya berikan contoh beberapa pendekatan yang sifatnya tradisional, Bapak Ibu. Jadi di situ bisa dilihat bahwa kebanyakan perusahaan yang masih menggunakan cara lama, itu one size fits all approach. Apapun posisinya, perlakuannya akan sama. Apapun levelnya, perlakuannya akan sama. Tidak ada engagement strategy. Pendekatan kepemimpinan lebih ke arah bagaimana memegang komen dan juga bagaimana memegang kontrol. Dan nyaris tidak ada interaksi, tidak ada diskusi yang bersifat dua arah di sana. Kemudian, tadi sudah saya sampaikan, tidak ada rencana terkait dengan bagaimana mempertahankan talent agar mampu bertahan bekerja lama di perusahaan dan menjadi kontributor positif bagi perkembangan perusahaan ke depannya. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini sebenarnya masih ada mungkin sampai dengan sekarang, bahwa berpikir satu karyawan itu dapat bekerja seumur hidup di satu perusahaan. Tapi pemikirannya adalah karena saya mencari keamanan, karena saya sudah ada di zona nyaman. Nah, cara ini sudah tidak relevan lagi karena saat ini kita berusaha untuk ke cara-cara baru, di mana kalau cara lama ini masih dipertahankan, maka akan membawa dampak negatif. Next. Nah, ini dampak negatifnya. Dampak negatif yang mungkin terjadi, itu adalah kurangnya inovasi, kurangnya kemampuan beradaptasi, dan juga bagaimana kita bisa merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di
market pada saat ini ataupun perubahan-perubahan yang terkait dengan kemajuan teknologi yang terbaru. Nah, di sisi lain, organisasi yang sangat-sangat rigid, organisasi yang sangat-sangat kaku, itu bisa jadi justru menghambat kemampuan dalam merespon tantangan-tantangan unik ataupun kesempatan-kesempatan yang tadi sudah dengan sangat komplit disampaikan oleh Pak Ardi, yang sebenarnya tersedia. Kita melihat bahwa cadangan komoditas itu masih sekian puluh tahun ke depan, dan itu sebenarnya merupakan sebuah opportunity yang sayang sekali tidak akan bisa kita explore kalau kita masih menggunakan pendekatan paradigma people management lama. Next. Nah, ini tantangan-tantangan yang saya perhatikan di Indonesia, yang terjadi di industri tambang, khususnya di industri alat berat. Yang pertama adalah terkait dengan technological advancement atau perkembangan teknologi. Banyak di sini terjadi inovasi-inovasi terbaru yang kalau nggak salah saat ini sudah mulai mengarah ke autonomous vehicle. Nah, celakanya adalah dengan terjadinya inovasi yang sedemikian cepat, itu menumbuhkan skill gap di sana. Dan diperparah lagi dengan adaptive mindset dari para karyawan di industri alat berat yang mungkin belum dapat mengakomodasi bagaimana bisa mengejar ketertinggalan dalam penguasaan teknologi tersebut. Kemudian berikutnya, challenge yang kedua, itu saya melihat bahwa saat ini ada perubahan ekspektasi terkait dengan tenaga kerja. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini terjadi pergeseran demografi. Ada bonus demografi di mana Gen Z kelahiran 1997, 1998, dan seterusnya, itu saat ini sudah mulai banyak memasuki dunia kerja. Sebelumnya isu utamanya adalah millennials, saat ini isu utamanya adalah Gen Z. Di mana Gen Z itu memiliki aspirasi terkait dengan perkembangan profesional dan juga pengembangan karir mereka ke depannya. Nah, hal ini yang harus diantisipasi oleh manajemen perusahaan-perusahaan tambang dan juga perusahaan-perusahaan terkait yang masih memandang bahwa pendekatan one size fits all, apapun generasinya, maka perlakuannya akan sama, itu akan membuat yang terjadi 55% tadi. Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertahan di sebuah perusahaan karena merasa tidak dapat menemukan bagaimana mereka dapat tumbuh secara profesional dan bagaimana pengembangan karir mereka dapat diakomodasi oleh satu perusahaan di mana mereka bekerja. Dan ini terkait dengan perubahan budaya juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pribadi memiliki beberapa karyawan Gen Z. 40% karyawan saya sekarang ini adalah Gen Z. Dan ternyata Gen Z itu sudah tidak menganggap atasan mereka itu sebagai bos, tapi mereka ingin menganggap atasan mereka itu sebagai mentor. Pendekatan kultural, pergeseran kultural ini yang masih banyak belum dipahami oleh top leader di perusahaan-perusahaan tambang dan juga di industri alat berat. Tantangan berikutnya? Nah, global competition. Tadi Pak Ardi sudah menyebutkan, semakin banyak international players yang masuk ke Indonesia, baik prinsipal alat berat, kontraktor tambang, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan standar dan compliance yang makin tinggi dari masing-masing perusahaan agar dapat memenuhi tuntutan dari customer. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika sumber daya manusianya belum dikembangkan, maka pada saat itulah perusahaan tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang lain. Berikutnya. Nah, bagaimana memandang manusia itu sebagai aset paling penting, dan itu merupakan prioritas yang paling utama pada saat ini. Karena manusia itu adalah driving force di balik semua operasional, semua aktivitas yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri pertambangan. Kemudian, ini masih terjadi, saya temui bahwa ternyata people management strategy itu masih belum selaras dengan tujuan bisnis ke depannya. Jadi ibaratnya mereka masih melakukan pendekatan ala pemadam kebakaran. Ketika butuh karyawan, rekrut. Ketika ada yang keluar, rekrut. Tapi tidak ada satu rencana yang spesifik, yang strategik, yang itu sesuai untuk mendukung pencapaian bisnis ke depannya. Nah, dan tadi sudah saya sebutkan bahwa saat ini
Bagaimana kita bisa menarik kandidat untuk bergabung ke perusahaan kita dan kemudian bekerja di perusahaan kita, itu PR-nya belum selesai Bapak Ibu. Itu baru mengerjakan setengah PR. Karena apa intinya atau apa gunanya kalau seandainya kita bisa menarik orang untuk bergabung ke perusahaan kita, tapi hanya 3 atau 6 bulan kemudian orang tersebut sudah pindah ke perusahaan lain. Berikutnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai why, Bapak Ibu. Dan kemudian saat ini kita akan masuk ke what. Sebetulnya apa sih yang perlu, paling penting untuk diubah agar kita bisa menjadikan, menganggap manusia itu sebagai aset paling penting di perusahaan. Next. Nah, ini yang diperlukan. Bagaimana kita bisa merubah mindset hubungan kerja antara perusahaan dengan dampingi karyawan. juga di sebelah. Kalau kita kesulitan kita panggil. Dia standby di rumah saja, standby di rumah saja. Tapi kalau nggak kesulitan ya dia diem aja. Udah di Oke, saya lanjut. Ada selingan sedikit tadi. Jadi bagaimana menganggap bahwa perubahan pendekatan atau pandangan terkait dengan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan itu yang tadinya transaksional kita ubah menjadi transformasional. Berikutnya, apa definisi transactional relationship? Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa yang paling terlihat itu adalah terjadi pertukaran. Karyawan memberikan waktu mereka, keahlian mereka sebagai istilahnya apa ya? Pertukaran, sebagai pertukaran dari dalam bentuk salary, benefit ataupun kompensasi-kompensasi lainnya. Nah, ini biasanya pemikirannya adalah perusahaan menganggap bahwa relationship ini itu sifatnya jangka pendek dan hanya berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja, tidak kurang dan tidak lebih. Sehingga itu membuat tidak ada yang namanya hubungan emosional ataupun kesesuaian antara nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai pribadi yang membuat karyawan itu merasa bahwa ini rumah saya. Mereka masih berpikir bahwa pendekatannya adalah bagaimana menganggap bahwa ini merupakan kewajiban dan saya memerlukan penghasilan. Itu pendekatan transactional relationship. Nah, yang ingin kita ubah Bapak Ibu adalah transformational relationship. Next. Di mana di sini ada hubungan yang lebih erat. Ada hubungan interaksi dua arah antara perusahaan, dalam hal ini manajemen perusahaan, dengan para karyawan, karena mereka menganggap bahwa ada sebuah hubungan simbiosis mutualisme. Ketika karyawan itu ingin berkontribusi atau memberikan perkembangan, membawa perusahaan ke arah yang lebih baik ke depannya, dan perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawan tersebut dapat berkembang dan berkontribusi. Sehingga hubungan transformasional ini didasarkan pada trust, pada loyalty atau kesetiaan, kemudian kolaborasi, dan juga adanya kesamaan visi mengenai apa yang ingin dicapai ke depannya. Berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Ini kemudian yang menjadi pertanyaan kunci. Bagaimana menciptakan strategi efektif untuk menjadikan manusia sebagai aset paling penting di perusahaan? Berikutnya. Tujuannya simpel Bapak Ibu. Kalau kita bicara Human Resources Management 4.0, itu sebenarnya tujuannya adalah menciptakan hubungan transformasional atau transformational relationship dengan definisi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana ada trust, ada loyalty, ada collaboration, ada kesamaan visi dan misi, aspirasi karir dari si karyawan dengan tujuan bisnis perusahaan. Dan karyawan tersebut merasa bahwa bekerja di perusahaan tersebut itu memberikan makna tersendiri karena tidak melulu bicara mengenai uang ataupun benefit-benefit lainnya. Berikutnya. Nah, strateginya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah defend and retain. Maksudnya apa? Ketika perusahaan ingin menciptakan transformational relationship, maka perusahaan tersebut harus berkaca terlebih dahulu ke internal mereka. Sebagaimana halnya tim sepak bola, mereka harus bisa bertahan agar tidak kebobolan.
Jadi defend and retain itu adalah melakukan evaluasi ke dalam internal perusahaan dan memastikan bahwa karyawan-karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan memiliki persepsi positif tentang perusahaan, sehingga perusahaan memiliki pengetahuan apa-apa yang harus diperbaiki untuk dapat meretain karyawan, terutama karyawan-karyawan yang memang berprestasi dan unggul. Itu strategi yang pertama. Ketika itu sudah berhasil dilakukan, kita lakukan strategi yang kedua, attack and attract. Jadi seperti halnya tim sepak bola, tidak cukup hanya bertahan, Bapak Ibu. Kalau bertahan, oke lah, mungkin skornya 0-0 gitu. Tapi kalau kita setiap kali main seri hanya dapat poin 1 gitu, maka selamanya tidak akan pernah jadi juara. Seperti Manchester United misalnya, karena saya kebetulan supporter Manchester United. Nah, jadi harus bisa attack juga. Attack dalam hal ini keluar, melihat peluang, talenta-talenta mana yang bisa ditarik untuk bergabung ke perusahaan. Bermodalkan apa? Mereka sudah punya data, persepsi dari karyawan mereka itu sudah baik tentang perusahaan, sehingga mereka akan bisa mengkomunikasikan hal-hal apa yang membuat talenta-talenta terbaik yang ada di luar sana mau bergabung ke perusahaan. Berikutnya. Nah, ini framework-nya Bapak Ibu. Jadi kita akan bisa melihat bahwa karyawan itu kita anggap sebagai individu. Karyawan ataupun kandidat itu kita anggap sebagai individu, dan kalau secara bersama-sama itu kita anggap sebagai kolektif. Itu yang sumbu X. Dan kemudian yang di sumbu Y yang horizontal itu mereka punya keinginan jangka panjang dan punya keinginan jangka pendek. Berikutnya. Nah, kalau seandainya kita fokusnya adalah pada individu dan kepentingan jangka pendek mereka, maka yang harus kita tekankan adalah harus ada reward and recognition yang sepadan di sana, sesuai dengan beban kerja mereka. Berikutnya. Dan secara bersama-sama, secara kolektif, untuk jangka pendek, ini perusahaan harus bisa menciptakan relatedness, atau hubungan yang harmonis di dalam perusahaan antar sesama rekan kerja, dengan anggota tim, ataupun dengan atasan mereka. Berikutnya. Dan kalau kita bicara individu, mereka memiliki tujuan jangka panjang. Maka perusahaan harus memperhatikan bagaimana bisa meningkatkan kompetensi mereka melalui learning, melalui training, melalui development, program-program yang membuat individu tersebut menjadi makin profesional dan menjadi semakin ahli. Next. Dan kalau kita bicara kolektif, long term, maka yang mereka harapkan adalah perusahaan dapat memberi otonomi kepada mereka agar mereka memiliki fleksibilitas untuk dapat berkontribusi bagi kemajuan perusahaan. Artinya mereka diberikan kesempatan untuk decision making. Kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang dirasa perlu. Tapi yang paling penting, berikutnya, sekali lagi, dibutuhkan policy dari top level management atau executive leadership untuk memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Nah, bagaimana kita bisa mengevaluasi? Saya tadi katakan bahwa untuk defend and retain, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apa yang terjadi di perusahaan kita. Ini contohnya. Next. Kita dapat melakukan survei secara anonim, Bapak Ibu, kepada seluruh karyawan. Khususnya, kalau saya, itu adalah karyawan yang sudah berstatus karyawan tetap dan sudah bekerja lebih dari 6 bulan. Maka dari hasil survei anonim tersebut, kita bisa lihat, ini sekedar contoh, di situ ada skor, reward and recognition 65%, relatedness 72%, competence 70%, autonomi 68%, dan persepsi mereka tentang top level management atau executive leadership ternyata hanya 64%. Dan kalau kita melihat angka ini Bapak Ibu, artinya kan sebetulnya masih banyak PR yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jangan pernah berpikir untuk melakukan strategi kedua, attack and attract, kalau seandainya angka ini belum diperbaiki. Kenapa? Karena ini adalah angka persepsi dari karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan. Kita bisa melihat bahwa reward and recognition 65%, artinya mereka belum bahagia dengan paket yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan inilah yang membuat besar kemungkinan karyawan tersebut pindah karena ingin mencari kompensasi yang lebih besar di luar sana. Executive leadership yang ada di tengah itu juga angkanya masih jelek. Artinya, mungkin top level management harus melakukan self-reflection bahwa kebijakan-kebijakan visi atau strategi yang dibuat ternyata itu tidak selaras dengan
keinginan karyawan atau tidak didukung oleh para karyawan. Selanjutnya. Nah, kalau seandainya kita melihat di sini Bapak Ibu, itu angka yang tadi kita pindah ke dalam ke dalam tampilan ini, maka di situ kita bisa melihat secara rata-rata perusahaan tersebut hanya mendapatkan angka 6,8 indeksnya dari maksimum 10. Nah, banyak sekali PR yang harus dibenahi dari perusahaan ini, dan saya pernah mendapatkan perusahaan yang angkanya lebih jelek dari ini, dan saya waktu itu hanya mengatakan bahwa lebih baik fokus ke dalam, melakukan pembenahan di dalam, sebelum kita berusaha untuk menarik kandidat-kandidat keluar. Karena percuma, kalau seandainya kita dapat menarik kandidat-kandidat baik, yang berkualifikasi baik untuk bergabung ke perusahaan, tapi dengan angka ini besar kemungkinan maka kandidat tersebut tidak akan bertahan lama di perusahaan. Selanjutnya, nah, kita bisa melihat di sini, Employee Net Promoter Score. Jadi dalam hal ini, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut itu ditanyakan, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan orang lain untuk bekerja di perusahaan ini? Bisa dilihat Bapak Ibu, nilainya minus. Artinya, kalau misalnya yang merekomendasikan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut ada 10% dari total karyawan, itu kita bisa lihat bahwa yang tidak merekomendasikan itu misalnya ada 57%. 10% dikurangi 57%, ketemulah angka minus 47. Seharusnya ini angkanya plus. Dalam artian, ketika angkanya plus, maka menunjukkan lebih banyak karyawan yang dengan senang hati akan mereferensikan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tapi dengan angka seperti ini, otomatis ini benar-benar harus fokus pada strategi pertama dulu, defend and retain, dan jangan pernah melakukan strategi kedua, attack and attract. Karena masih banyak sekali ketidakbahagiaan, ketidakpuasan yang terjadi di internal. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, yang menjadi penyebab bahwa saat ini terlalu banyak perusahaan yang berpikir terlalu kompleks mengenai pengelolaan karyawannya. Mereka melihat ke depannya bagaimana. Yang tadi saya bilang, attack and attract. Tapi sebetulnya yang harus mereka lakukan adalah melakukan evaluasi terlebih dahulu ke dalam, karena itu akan menjadi dasar bagi pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan ke depannya. Karena tanpa mengevaluasi, maka inilah yang akan terjadi. 55% karyawan di Asia Tenggara berusia di bawah 40 tahun berkeinginan untuk pindah ke perusahaan lain. Berikutnya. Nah, ini kesimpulannya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saya sudah membuat kesimpulannya, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di industri alat berat, itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang baru, yang fresh, terkait dengan people management. Dan kemudian bagaimana kita bisa merubah mindset dari transactional relationship ke transformational relationship, itu merupakan kunci untuk menganggap atau menjadikan karyawan atau human atau people sebagai aset paling penting di perusahaan dibandingkan dengan aset-aset alat beratnya. Dan yang terakhir, perusahaan perlu untuk menganalisa kondisi internal mereka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa apakah mereka sudah siap untuk melakukan dua strategi tersebut secara bersamaan atau harus fokus pada strategi pertama, defend and retain. Kalau seandainya defend and retain sudah kita benahi kondisinya, maka baru kita bisa melakukan strategi kedua, yaitu attack and attract. Berikutnya. Oke, habis. Nah, sebelum saya tutup, Pak Ruli, kesimpulan tadi sudah saya sampaikan, jadi kita having fun aja. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Sarapan pagi membeli serabi. Setelah itu makan gulali. Marilah kita gabung Perta Abi, karena di situ gudangnya para tenaga ahli. Terima kasih Pak Ruli. Ya.